Kami dari kelompok 4 di sini membahas tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM D60230248. Dan saya Shanata Diva Noralia dengan NIM D600239082. Dan saya Muhammad Ridho Galip Alfa dengan NIM D600230200. Saya Christina Dukanya dengan NIM D600230237. Yang pertama, definisi dari makhluk hidup itu sendiri adalah makhluk yang dapat berkembang biak atau memproduksi dirinya sendiri. Adapun ciri-ciri makhluk hidup diantaranya yang pertama bernafas, yang kedua bergerak, yang ketiga memerlukan makanan, yang keempat tumbuh, lima berkembang biak, enam peka terhadap rangsang, dan tujuh mengeluarkan zat sisa. Kemudian ada taksonomi. Taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang bertugas mengadakan identifikasi makhluk hidup, baik yang sekarang masih ada maupun yang dahulu pernah ada. Tingkat taksonomi tumbuhan yaitu kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Sedangkan tingkat taksonomi hewan, kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Macam-macam klasifikasi makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem klasifikasi buatan, alami, dan filogenik. Dan yang kedua yaitu klasifikasi enam kingdom. Yang pertama klasifikasi buatan, sistem ini mengutamakan tujuan praktis dalam ikhtisar dunia makhluk hidup. Klasifikasi buatan diperkenalkan oleh Carl von Linné. Ciri yang menjadi dasar dalam klasifikasi ini adalah ciri morfologi, alat reproduksi, habitat, dan penampakan makhluk hidup. Kemudian, sistem klasifikasi alami. Klasifikasi ini berdasarkan pada sistem alami, yaitu suatu pengelompokan yang didasarkan pada ciri morfologi yang diberikan secara alami sehingga terbentuk takson yang alami. Misalnya, hewan berkaki 4, hewan bersirip, hewan tidak berkaki, dan sebagainya. Pada tumbuhan, misalnya tumbuhan berdaun menyirip, tumbuhan berdaun menyerupai pita, dan sebagainya. Klasifikasi 6 kingdom saat ini telah berkembang klasifikasi 6 kingdom. Dalam klasifikasi ini, makhluk hidup dikelompokkan dalam kingdom Archaebacteria, Eubacteria, Protista, fungi, plantae, dan animalia. Kingdom Archaebacteria dan Eubacteria merupakan pengelompokan makhluk hidup yang sebelumnya berasal dari kingdom Monera. Archaebacteria dan Eubacteria dipisahkan karena adanya perbedaan struktur dinding sel di antara kedua kelompok makhluk hidup prokariot tersebut. Kingdom Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria dan Eubacteria merupakan kelompok makhluk hidup berukuran mikroskopik, bersel satu dan tidak memiliki membran inti prokariot. Meskipun berukuran mikroskopik, kelompok makhluk hidup ini memiliki banyak peranan penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Kita lebih mengenal makhluk hidup prokariot dengan sebutan bakteri. Kita tentu tahu banyak bakteri yang dapat menimbulkan penyakit. Misalnya Salmonella typhi yang menyebabkan tifus. Selain peranan yang merugikan bakteri juga memiliki manfaat, salah satunya berperan sebagai dekomposer. Perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria. Secara karakteristik, dinding sel Archaebacteria tidak mengandung peptidoglikan, sedangkan Eubacteria mengandung peptidoglikan. Lipid membrannya Archaebacteria beberapa hidrokarbon bercabang, sedangkan Eubacteria tidak bercabang. RNA polimerase Archaebacteria memiliki beberapa jenis, sedangkan Eubacteria hanya memiliki satu jenis. Intron atau bagian gen yang bukan untuk pengkodean Archaebacteria ada pada beberapa gen, sedangkan Eubacteria tidak ada. Respon terhadap antibiotik streptomycin dan chloramphenicol, Archaebacteria pertumbuhan tidak terhambat, sedangkan Eubacteria pertumbuhan terhambat.
Kingdom Protista dan fungi. Kingdom Protista merupakan kelompok makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak yang memiliki membran inti atau eukariot dan selnya tidak membentuk jaringan sebenarnya. Protista dapat dikelompokkan lagi menjadi protista yang menyerupai jamur. Protista menyerupai tumbuhan alge atau ganggang, dan protista menyerupai hewan protozoa. Kingdom fungi merupakan makhluk hidup eukariot yang memiliki dinding sel dan tidak berklorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Jamur ada yang uniseluler atau bersel satu, disebut juga hamir, ada yang multiseluler bersel banyak. Kemudian yang ketiga ada kingdom animalia. Kingdom animalia atau hewan merupakan kelompok makhluk hidup eukariot bersel banyak, tidak berdinding sel, dan tidak berklorofil. Hewan memberi banyak manfaat bagi manusia, terutama sebagai sumber pangan. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, kingdom animalia dibedakan menjadi kelompok vertebrata bertulang belakang dan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Kemudian ada contoh hewan yang vertebrata yaitu Chondrichthyes, yang kedua ada Osteichthyes, kemudian yang ketiga ada amfibia, keempat ada reptilia, kelima ada aves, dan keenam ada animalia. Untuk invertebrata, yang pertama ada porifera, yang kedua ada cnidaria, yang ketiga Platyhelminthes, yang keempat ada Nemathelminthe, kemudian kelima ada Annelida, enam ada Mollusca, ketujuh ada Arthropoda, dan kedelapan ada Echinodermata. Kingdom lantai. Kingdom lantai atau tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup eukariot yang besar banyak, memiliki dinding sel, dan berklorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Kingdom lantai dapat dikelompokkan menjadi tumbuhan non-vaskular atau tidak berpembuluh dan tumbuhan vaskular atau berpembuluh. Tumbuhan non-vaskular yaitu lumut, tidak memiliki pembuluh untuk transport nutrisi air dan mineral dari tanah ke seluruh tubuh. Sebaliknya, tumbuhan vaskular telah memiliki jaringan yang terspesialisasi menjadi pembuluh anggota vaskular, dapat dibedakan lagi menjadi tumbuhan tidak berbiji, yaitu tumbuhan paku-pakuan dan tumbuhan berbiji. Kemudian ada persebaran flora di Indonesia. Berdasarkan pendekatan biografi, kekayaan hayati di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australia. Kelompok Indo-Malayan meliputi tanaman yang ada di kawasan Indonesia Barat, yaitu di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Karakteristik flora di Indonesia bagian barat memiliki karakteristik yaitu satu, memiliki jenis ranti-rantian yang sangat banyak, dua, terdapat berbagai jenis rotan, tiga, tidak memiliki hutan kayu putih, empat, memiliki jenis tumbuhan matoa atau Pometia pinnata, kelima, memiliki jenis tumbuhan sagu yang sedikit. Kemudian kelompok Indo-Australia meliputi tanaman yang ada di kawasan Indonesia Timur, yaitu bagian Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Karakteristik flora di Indonesia bagian timur memiliki karakteristik yaitu yang pertama ada memiliki jenis peranti-perantian yang sedikit. Yang kedua tidak memiliki rotan. Ketiga terdapat hutan kayu putih. Keempat memiliki berbagai jenis tumbuhan matoa. Dan yang terakhir memiliki banyak tumbuhan sagu. Dan Ini adalah contoh-contoh flora Indo-Malayan. Yang pertama ada anggrek, lalu yang kedua ada bunga bangkai. Lalu ada juga contoh flora Indo-Australian, yaitu cengkeh dan juga kayu manis. Persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi tiga. Ada fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Persebaran fauna di Indonesia. Berdasarkan tinjauan zoologi, Indonesia memiliki perbedaan jenis fauna antara bagian barat, tengah, dan timur. Fauna Indonesia dibagi menjadi tiga tipe, yaitu tipe Atlantis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Fauna tipe Atlantis meliputi fauna yang berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali. Karakteristiknya terdapat fauna yang menyusui dan berukuran besar. Lalu banyak jenis kera, banyak jenis ikan air tawar, dan sedikit memiliki jenis burung yang berwarna. Contohnya adalah orangutan, monyet, gajah, badak, harimau, rusa, dan burung merak. Lalu fauna tipe peralihan meliputi fauna yang berada di wilayah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara, bagian tengah.
Di wilayah ini terdapat banyak hewan endemis. Contoh fauna yang banyak ditemukan di wilayah ini adalah babi, rusa, kuda, kuskus, anoa, dan komodo. Lalu yang terakhir ada fauna tipe Australis, meliputi fauna yang terdapat di Kepulauan Aru dan wilayah Papua. Di wilayah ini banyak ditemukan hewan menyusui yang berukuran kecil dan hewan berkantung. Contoh fauna yang banyak ditemukan di wilayah ini adalah kanguru, burung cendrawasih, burung kakatua, nuri, kasuari, dan walabi. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.